datang di Coconut, tempat dimana kita membahas seputar kehidupan nyata dengan cara yang seharusnya. Oke, jadi hari ini kita mau ngebahas tentang apa, Kak Riki? Sebelum dipotong gaji nih. Dia jelasin. Lu lah ngomong, biar dulu. gak kering bibir. Ternyata ya Indonesia ini bawa beberapa misteri yang bikin penasaran di dunia. Nutupin ya. Iya, terus? Ya kita bakal bahas beberapa sih diantaranya. Emang ada tadinya ada beberapa topik tapi kita udah rangkum, kita pilih ada sekitar 3 mungkin yang bakal kita bahas. Salah satunya pembahasan tentang kapal dagang Hindia Belanda ya pada zaman itu yang kita sebut yang dinamain orang Medan. Kapal orang Medan. Kapal orang Medan, betul. Yang cerita dan sejarah tentang kapal hantu orang Medan. Orang Medan, tulisannya orang ya. Medan. Karena emang itu dieja dengan bahasa Belanda ya pada saat itu. Di bulan Juni tahun 1947, 2 kapal Amerika yang sedang berada di Selat Malaka, City of Baltimore dan Silver Star menerima pesan darurat dari kapal dagang milik Belanda, SS Orang Medan atau Orang Medan. Seorang operator di kapal Orang Medan mengirimkan kode Morse isinya, semua awak kapal termasuk kapten terbaring sekarat di ruang peta. Cepet tuh, itu kayak nge-rap cuy. Alright, partner. Yeah. Semua awak kapal termasuk kapten terbaring sekarat di ruang peta atau chatroom dan anjungan. Mungkin semuanya telah meninggal dunia menurut si pengirim kode Morse itu. Kemudian kalimat terakhir diterima adalah aku akan mati. Seperti dikutip Daily Mail pada Jumat 4 bulan 12 tahun 2015. Setelah itu pesan radio terputus. Pesan mengerikan tersebut juga didengar pos pemantauan milik Belanda dan Inggris yang ada di sekitar Selat Malaka. Kemudian para operator radio penerima berusaha melacak sumber sinyal yang menentukan bahwa pesan tersebut datang dari SS Orang Medan yang juga ada di Selat Malaka. Kapal Silver Star adalah yang terdekat. Nakodanya lalu memutar haluan mendekati lokasi Orang Medan. Mereka menemukan kapal itu terapung-apung di lautan. Yang mengerikan, jasad-jasad para krunya bertebaran di dek. Semuanya dalam kondisi mengerikan, mata terbelalak. Mungkin dia habis ngeliat hantu kali. Entahlah ya, yang pasti ekspresi ketakutan dan horor terlihat jelas dalam wajah-wajah beku itu. Pun dengan anjing-anjing kapalnya juga sampai anjingnya pun ditemukan mati gitu. Jadi kayak gitu juga kondisinya. Enggak ngerti lah kalau anjing mati sih, yang pasti anjingnya pun ikut mati. Dan awak kapal AS Silver Star yang melakukan pengecekan tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Tidak ada darah yang merembes, tidak ada tanda-tanda perlawanan. Jadi Kapten Silver Star memerintahkan agar tali menggeret dipasangkan ke Orang Medan agar kapal tersebut bisa ditarik ke pelabuhan terdekat agar aparat bisa menyelidiki apa gerangan penebar maut di bahtera tersebut. Namun, sebelum niatan itu terlaksana, asap tebal mengepul dari bagian kapal dan kemudian ledakan terjadi. Orang Medan pun tenggelam, jadi semua bukti ikut karam ke dasar laut. Legenda Orang Medan menyebar dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, dijadikan artikel majalah-majalah spesialis kisah misteri. Sebuah laporan resmi terkait kapal itu bahkan muncul dalam Proceeding of the Merchant Marine Council US Coast Guard edisi Mei 1952. Hingga kini belum diketahui apakah Orang Medan kisah nyata atau bohong belaka. Tadi itu dia sempat manggil si kapal. Ya, dia sempat kirim kode Morse yang ditangkap sama kapal dan kedengeran juga sama si pemantau di pelabuhan. 2 kapal yang dengar. Jadi salah satu kapal itu nyamperin yang paling keadaannya dekat. udah seperti itu. Iya. Kondisi orangnya udah pada mati, semuanya mati dan kondisi matanya melotot gitu, terbelalak semuanya. Bukan cuma orang doang, sampai ke anjing-anjingnya mati. Gua pikir sih ya, kayaknya kalau dibilang tadi di akhir cerita nggak bisa dibuktiin kalau memang ini kejadian benar atau hanya mitos. Tapi harusnya sejarah mah bisa dibuktiin kali ya, namanya Orang Medan itu harusnya kalau betulan ada berarti pernah ada pemiliknya. Kalau pernah ada pemiliknya berarti mungkin ya bisa ditelusuri sedalam itu. Dan berandai benar nih ceritanya, apa yang bikin mereka mati? Ya, kalau gue pikir dari ceritanya yang cuma bisa bikin kayak gitu ya racun. Kenapa mesti melotot kalau orang diracun? Kan kalau ada yang keracunan sampai enak, mati. Lu diracunin pakai apa, Cuk? Iya. Kalau diracunin kan ada tanda-tandanya kayak keluar busa gitu atau dia Iya, muntah-muntah dia nggak ada dulu. tanda kekerasan. Enggak semua lo racun sampai keluar busa. Enggak, ada yang
lidahnya keluar, terus keluar cairan. Iya, enggak, ya kan atau itu darah. macam-macam racunnya. Kan racun kan cuma bisa dibuktiin pas otopsi kan. Sedangkan ini kan udah Mati mayatnya gitu. pun udah tenggelam kan istilahnya. Cuma yang caranya mati yang bisa sampai sebanyak itu dan Gua dari pikir- ciri-ciri itu ya Nggak akan sampai melotot sih Ki. ya lu emang pernah gitu ngeliat orang diracun? Dua mah. Pernah nggak lu lihat orang diracun? Mau dijelasin gimana kan nggak enak ya? Iya bener. Cuma di film-film juga kan Enggak, macam-macam tapi cara orang kayak- ada yang diracun cuma langsung Enggak, tidur. Apa? tapi kayaknya kita pernah mengalami hal yang sama ya kok ya. Jadi kita yang mengerti ya nggak sih? Apa diracun? Racunin diri maksudnya. Iya. Oh. Sorry guys, gue belum pernah coba bunuh diri. Ih, yang nggak kan gitu. Kalau gue sih lebih mikirnya ke arah ekstraterestrial. Apa tuh? Gue Goi. Alien. iya antara alien atau goib gitulah, yang sesuatu yang bisa bikin mereka kaget, shock, mati langsung, atau dimatiin Masa sih? langsung. Atau nyawanya Lu keluar. sekaget-kagetnya lu Bukan karena kaget ya, tapi karena dimatiin dalam kondisi dia lagi ngeliat dan kaget gitu. Kan bisa juga kayak lu. kalau gue pikir sih tetap manusia sih, maksudnya itu dia lagi bawa Harta karun. harta karun, lagi bawa misalnya apa rempah-rempah kayak Ini kan kebanyakan zaman nonton film. zaman dulu kan Iya, spicy. rempah-rempah tuh ya Spices. iya disebut emas juga kan. Itu tuh lagi abis dirampok kalau gue bilang. Itu tahun berapa sih? Kan nggak ada kekerasan 1945, 47 gitu. Iya siapa 45. tahu makanannya ada penyusup, imposter. Lu banyak kan main game lu. Ada imposter masuk, diracunin semuanya, Impostor. diangkat harta karunnya. Itu di Indonesia kan? Bukan di Oh. Selat Malaka ya Indonesia. Indonesia dodol. Ya kapalnya bukan kapal Indo kan, Kapal Belanda. kapal Belanda, cuma ya ditarik gitu. Maksudnya apa? Orang-orang isinya orang Indo gitu kan. Iya. Makanya orang Medan kan. Namanya ya. Mungkin yang kerjanya orang-orang Indo. Gimana dong kesimpulan? Ya udahlah itu mah cuma Tapi itu masih jadi Allah misteri kan dunia tahu. loh. Masih jadi misteri dunia. Jadi kalau kalian pada punya pendapat, gue sih pengen tahu. Gue pengen tahu banget. Ini realnya seperti apa, atau kalian punya artikel yang bisa bantu di share di kolom komen biar kita baca juga, biar kita nanti bantu jelasin juga sama teman-teman kalau memang ini adalah hal yang menarik buat kita bahas ke depannya. Gunung Padang. Oke. Gunung Padang. Gunung Padang. Gunung Padang. Si goblok. Garing anjir. Gunung Padang. Pada tahun 1914, sejarawan Belanda N.J. Krom terpukau saat melihat situs megalitikum di permukaan sebuah bukit di Cianjur, Jawa Barat. Sang ilmuwan menduganya sebagai kuburan sementara. Warga lokal mengira itu istana Prabu Siliwangi yang gagal dibangun dalam waktu semalam. Ia sempat menuliskan temuannya itu di, ntar aja gue tulisin ya di bawah, susah soalnya. Namun kemudian situs itu sempat terlupakan. Pada 2011 Gunung Padang kembali menjadi pusat perhatian. Saat itu temuan tim peneliti katastrofi purba yang dibentuk kantor staf khusus presiden di bidang bantuan sosial dan bencana mengungkapkan apa yang dilihat N.J. Krom baru sekedar permukaan. Kalau kalian yang nggak tahu katastrofi, saya juga belum tahu apa itu, nanti ada penjelasannya ya. Hal menarik udah bisa jelasin ya? Udah baca. Hal menarik kata mereka sejatinya ada di perut Gunung Padang. Diduga situs tersebut bukanlah bukti alami, melainkan sebuah bangunan buatan manusia masa lalu yang peradabannya maju, yang bentuknya berundak mirip piramida. Jika terbukti, bisa jadi Gunung Padang adalah punden berundak terbesar di dunia dan juga mungkin yang tertua. Jika benar, Gunung Padang lebih tua dari piramida Mesir yang dibuat pada 5.000 tahun yang lalu. Orang mengira masa prasejarah primitif, namun bangunan itu membuktikan anggapan tersebut itu salah, kata dia. Di tengah kontroversi dan perdebatan hingga saat ini, para ahli terus berusaha membuktikan keotentikan Gunung Padang. Gua sih setuju. Itu mah kayaknya candil. Candil. Oh, bulat-bulat gitu sebenarnya isinya. Nggak, itu Bukan mungkin KMB. candi. Kalau yang gue bingung kenapa nggak
nggak dibongkar ya anjing, bukan nggak dibongkar ya anjing. Gua kasar sih. Besar banget anjing. Iya. Anjing. Emang binatang emang. Iya, kenapa kalau emang dipikir itu adalah candi, kenapa nggak dikeruk dikit-dikit buat dibuktiin emang dalamnya candi? Cuma lu lihat di teropong-teropong di hayal-hayalin itu adalah candi. Ya mungkin mereka udah dikeruk juga kali. Udah ya? Iya, Udah. makanya mereka bisa tahu juga. Cuma kan nggak semua langsung dikeruk kan. Kayak di Peru gitu memang kemudian akhirnya dibersihin dan kelihatan emang isinya betul itu gitu. Mungkin ada kebijakan tergantung kebijakan mungkin ya. Masing-masing negara mungkin. Jadi kalau misalnya yang itu kan kalau kita ada bangunan tuh disebutnya heritage. Nggak boleh, maksudnya nggak boleh dirobah, di apa kan. Mungkin ya ini juga sama, mungkin di sana kan, di situ kan di Gunung Padang tuh jadi ada batu-batu apa kayak pecahan. Menhir. Iya, ya, ya itulah. Ya mungkin dari situ juga bisa ketahuan kan, maksudnya di situ usianya berapa lama. Cuma kalau iya jadi misteri kenapa nggak dipecahin aja sih? Biarin jadi misteri jelas-jelas bisa dipecahin. Atau kalau enggak bupatinya tidak mendukung, tidak mau mengeluarkan dana untuk meneliti. Ini udah Ya, bisa ini jadi sih, levelnya maksudnya. udah level kepresidenan yang tadi juga. Ya, Ya jadi udah, mungkin emang nggak ada dana buat Ya, itu kan. Lu ngeruk kayak gitu aja, lu ngeruk buat tanah sawah dijadiin buat Bikin tol perumahan. bisa lu masa ngeruk Ya yang gunung kayak gitu nggak kan. bisa. Yang kayak gitu kan mungkin mikirnya nggak ada cuannya dari mana. Jadi harta karun dunia lu gila lu. Piramid di Giza aja terkenal segitunya. Ya mungkin bisa Yang jadi cuma 5.000 wisatawan tahun mungkin ya. Cuma 5.000 tahun ini 9.000 loh. 4.000 tahun lebih tua daripada piramid Giza. Tapi kan udah begini aja orang-orang udah pada datang, mungkin orang jadi udah pada tahu. tapi kondisi sekarang udah ada fotonya belum? Masih bentuknya Ada. gunung. Ya gunung, tapi ada pecahan-pecahan Masih ada bongkahan pohon-pohonnya batunya. berarti ya? Jadi ada yang kayak batu-batu gede gitu berserakan di situ. Jadi ya gue sih lebih percaya lebih ke alien ya. Ya guys, maksudnya kalau gue sih lebih percaya kalau hantu itu nggak ada. Tapi ada campur tangan alien. Satu kuasa besar yang mengatur hampir banyak kehidupan ya, untuk mengatur ya kita lah kehidupan di sini. Ih, lu ngapain sih gigitin cari? Dari tadi Lapar. Karena idiot nih. sumpah nggak ngerti. Untung nggak lagi ngupil. Tadi habis ngupil loh. Terus masukin ke mulut gitu. Ya intinya sih buat gua kalau yang mau disebutin tadi itu adalah sebuah misteri. Dan entahlah kenapa masih belum dipecahkan dan dibiarkan dengan kondisi seperti itu. Walaupun penelitian udah terjadi berapa kali, cuma nggak diberesin. Gua nggak ngerti kenapa. Tapi lu percaya kan? Maksudnya intinya, jadi lu lebih percaya kalau itu ada suatu Benda kuno di dalamnya benda itu. kuno yang dibuat, entah itu orang, mungkin lu nggak percaya itu orang dulu peradabannya lebih maju dari kita sekarang gitu. Oh, gue sih percaya. Percaya Lu gue. percaya. Mereka lebih pintar gitu. Sekarang mah ngerasa nggak sih kita bodoh? Ya berarti lu percaya kalau Lu aja kali gua enggak. Lebih bego gitu. Nah, tapi yang pasti buat tentang ngomongin teknologi buat bikin piramid itu bukan hal yang bisa kita pecahin sampai sekarang loh. Lu iya pernah ada- baca artikelnya kan bikin Iya, piramid benar, itu bikin luar piramid. biasa susah ya. Iya benar. Siapa tahu gue sempat kepikiran bikin piramid itu batu ya, kayak batu bata gitu. Ya. Cuy. Tempelin. Kayak orang Mesir dulu kenapa lebih maju dari kita karena mikirnya nggak kayak kamu. Bener, ternyata orang dulu lebih pinter ya. Kenapa aku mikirnya kayak gini? Karena kita sama goblok. Gue mikirnya lain loh, dia pas cucu gitu lain loh. Lu ngapain? Cucu. Aduh. Emang Ricky bangsat emang. Udah intinya gitu lah Gue ya. sih nggak pakai tangan, langsung ke bawah. Berangsak. Ya udah next. Guys, aku mau ngebahas tentang Atlantis yang di Indonesia. Kalian udah pada tahu belum? Udah tahu kan? Jadi aku hari ini mau ngebacain tentang Atlantis itu loh. Tapi dibantu sama Koreza. Jadi Koreza yang bakalan membacain buat aku. Karena berhubung hari kasih sayang, jadi aku malas baca gitu ceritanya. Urusannya kasih sayang. Emang aku ngasih kamu sayang itu? Enggak kan, mengasihi, membantu. Atlantis di Indonesia, gua sendiri nggak tahu loh tentang Atlantis realnya seperti apa. Yang gua tahu kurang lebih ceritanya Atlantis itu ada satu peradaban kuno yang canggih luar biasa.
dan hilang tiba-tiba begitu saja dalam waktu 1 hari 1 malam. Kalau nggak salah gitu ya. Itu di tahun berapa sih sebenarnya? Wah, nggak ada yang tahu itu susahnya, nggak ada yang Sebelum Masehi, ya berarti mungkin kalau dikaitkan zaman Nabi Nuh begini. Oh ya, masa sih? Masa sih? Kenapa harus ada di Indonesia itu namanya? Ya itu yang Nah, ya itu kan menurut penelitian. Itu salah satu bahasan yang mungkin ada artikel yang pengen gue bahas. Katanya Atlantis itu ada di Indonesia, katanya. Apa yang diungkap Plato dalam dialog Timaeus and Critias yang ditulis sekitar 330 sebelum Masehi menjadi petunjuk yang memicu pencarian besar-besaran terhadap sebuah peradaban yang hilang, Atlantis. Menurut sang filsuf Yunani, Atlantis terpapar di seberang pilar-pilar Hercules. Pulau peradaban maju itu konon memiliki angkatan laut yang menaklukkan Eropa Barat dan Afrika 9.000 tahun sebelum waktu Solon, atau sekitar 1900 SM sebelum Masehi. Setelah gagal menyerang Yunani, Atlantis tenggelam ke dalam samudra hanya dalam waktu 1 hari 1 malam. Meski sejumlah orang menganggap apa yang dianggap Plato sebagai kiasan, sejumlah ilmuwan dan petualang berusaha menyibak lautan dan mencari tahu di mana posisi Atlantis. Konon lokasinya di Spanyol, Kepulauan Mediterania, Gurun Sahara, Amerika Tengah, Antartika, Afrika, dan Samudra Atlantik yang namanya mirip. Kata gue sih masuk akal ya, namanya dimirip-miripin pasti karena ada sesuatunya. Namun kata penulis Brasil Aricio Santos, Atlantis tak kunjung ditemukan karena mereka mencari di tempat yang salah. Atlantis berada di Samudra Hindia di belahan lain bumi, kata dia. Pria berlatar belakang fisika nuklir itu menunjuk Indonesia sebagai lokasi persisnya. Dalam bukunya Atlantis The Lost Continent Finally Found, Santos menggambarkan Atlantis berada di the most volcanic region in the world, alias daerah dengan paling banyak gunung merapinya. Dan seperti dikutip laman atlan.org, faktanya Indonesia terdiri dari ribuan gunung berapi yang berubah menjadi pulau-pulau. Indonesia juga pernah mengalami bencana letusan Gunung Krakatau dan Tambora. Bahkan Danau Toba di Sumatera adalah bekas salah satu kawah gunung berapi. Lu tahu dong, Danau Toba dalamnya luar biasa. Letusan beberapa gunung berapi secara bersamaan, kata Santos, menyelimuti permukaan permukaan bumi, mencairkan es dan memicu ombak raksasa yang menenggelamkan Atlantis. Benarkah demikian? Gua bingung. Kalau ditanya tentang pendapat gua, si orang Spanyol tadi basicnya apa gitu nentuin kenapa ada di Indonesia, karena dia bilang Atlantis berada di daerah yang terpapar paling banyak gunung berapinya. Apa yang bikin dia mikir itu? Ya karena kalau gue pikir dia cuma menerka mungkin ya, karena di Tapi Indonesia jadi buku loh men, dan mungkin kita harus baca loh bukunya baru kita bisa bahas ini. Iya, yang ini menurut pendapat kita dulu sih ya. Maksudnya kalau menurut gua dia berpikiran kayak gitu karena dia lebih ke make sense aja. Jadi kayak Main logika gitu maksudnya. ya lebih ke logik sih. Maksudnya kan kita tuh Ring of Fire kan, banyak gunung berapi di Indonesia itu. Nah banyak kerusakan yang bisa ditimbulin dari si gunung berapi. Jadi yang mungkin bisa menenggelamkan sebuah kota itu ya si Ring of Fire ini. Ya kayak contohnya kayak meletusan Krakatau. Krakatau kan itu dampaknya kan berapa puluh ribu kan, yang berapa ratus, dan sampai dampaknya itu asapnya ke dunia kan. Maksudnya ya karena dampak si Gunung Merapi ini ya cuma itu mungkin satu-satunya alasan yang bisa nenggelamin sebuah kota gitu. Emang kalau misalnya di luar negeri nggak ada gunung Merapi ya? Ada, cuma kan ya Nggak tadi segede di dibilangin tempat kan nggak kita. segede kita itu disebutnya Ring of Fire. Udah sabar, Iya, itu. sabar. Kan cuma nanya. Iya. Kenapa pada kesel sih? Ya udah lanjut. Terus, Karena gini loh, salah satu menurut gue sih kenapa Atlantis, kalau memang cerita itu benar adanya, kita bisa tahu secanggih apa loh dulu kita, dan kita berarti mengalami kemunduran sampai akhirnya sekarang kita sedang beranjak canggih lagi. Tapi ada masanya di mana kita mengalami kemunduran, mereka udah bisa terbang, kita masih naik kretek gitu. Itu ada satu teknologi yang hilang. enggak, itu ada ceritanya. Jadi itu kayak ada ya di zaman apa? Kayak Nabi Nuh itu. Oh iya. Jadi kita Atlantis dibersihin bisa. dulu semua, Dibikin nol lagi. dibikin nol lagi. Jadi kayak pom bensin dong.
Ya, Nol ya. ya mungkin nanti ada bahasannya lebih spesifik sih ke arah situ ya. Tapi kalau Nanti kita harus misalnya riset dulu. ya tapi kalau misalnya kalian mungkin lebih paham atau lebih berlogika atau lebih mempunyai ilmu lebih tinggi daripada kita, boleh di share, boleh di komen, siapa tahu masuk dan bisa ditayangin di YouTube kita juga untuk jadi bahasan selanjutnya, ya nggak sih? Soalnya lebih gampang sih kalau kalian lebih so tahu dari kita juga boleh tuh bahasa gitu. Lucu sih, yang pasti menurut gua memang laut kita, laut di bumi ini nyimpen banyak banget misteri yang belum semuanya terjelajahi. Ya kan baru 1%. 1%. 1% di laut itu semua tuh baru Ketahui 1% doang. 1%. So tahu lu. Baca tuh kamu makanya suka baca. Jangan baca zodiak. Iya. Ya udah sih, zodiak juga perlu dibaca. Tim zodiak mana? Ya udah. Itu nggak bisa di-cut ya tadi ya? Cut. Enggak, gua Please, akan please. gua cut. Curang ih, nggak mau. Nanti kita cari tahu lagi yang lebih penting daripada itu atau lebih nggak penting lagi daripada itu. Pokoknya ya udahlah. Penting nggak penting ikutin kita terus ya. Oke. Dan jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Oke. Bye. Bye-bye.